Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya hormati, adem ya Bapak Ibu. Adem banget pokoknya. Bulan Juli ini kalau tantangannya keluar subuh itu ya ini. Tapi saya sehat gitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, semoga Gusti Allah paringi sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kalau kita tuh sehat itu apa aja dimakan tuh enak loh. Nek jenengan siapapun itu kalau sehat, panganan banyak tapi orang dimakan. Kita sakit di rumah sakit bawa jeruk, bawa apel gitu. Bawa makanan yang enak, yang makan bukan yang sakit tapi yang jaga. Mulanya kita tuh harus sehat. Apa aja yang kita makan, nasi panas, mau nasi dingin enak gitu. Jadi jaga kesehatan kita, karena kalau kita itu sehat, insya Allah semua urusan kita itu lebih mudah kita laksanakan, semuanya berjalan lancar. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan kajian judulnya kunci yang kita gunakan untuk pengendalian. Karena kalau kita bicara tentang kunci itu mesti kita bicara tentang sesuatu alat yang kita gunakan untuk membuka sesuatu. Panjenengan punya rumah, punya motor, punya mobil. Sebelum kita masuk ke dalam rumah, maka kita harus membuka kunci. Panjenengan punya mobil, kalau kuncinya nggak ada, mobilnya dikunci, bisa masuk betul? Betul. Sehingga untuk masuk ke dalam mobil kita itu harus ada kunci. Panjenengan punya motor, tadi mau ke sini akhirnya ngepik karena nggak ketemu kunci motornya. Nggak bisa numpak motor karena tidak ada kunci, karena motor itu dibuka dengan kunci. Kita semua nanti insya Allah masuk surga, tapi kalau kita tidak punya kunci surga, nggak bisa melebet surga. Dan kunci surga itu apa Bapak Ibu? Adalah sholat. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu ya adalah kunci surga. Nah, karena ingin memasuk surga nggak punya kuncinya, karena kita tidak sholat, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Kalau haji, kalau bayar zakat, kalau puasa, tapi kalau kurang sholat, tidak bisa masuk surga. Karena syarat untuk masuk surga itu kata Kanjeng Nabi adalah sholat. Orang yang sholat seperti kita ini aman. Kita insya Allah sudah punya kunci surga. Kunci yang kita gunakan untuk mengendalikan diri. Karena kalau diri kita ini Bapak Ibu tidak terkendali, maka kita akan rusak. Maka hidup kita akan sia-sia. Karena itu kita memerlukan kuncinya. Ada alat untuk mengendalikannya. Ada kunci yang kita butuhkan untuk mengendalikan diri kita. Makanya kalau kita sering menyebut orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu, kita mengistilahkannya orang yang nggak tahu diri, orang tahu diri. Nah, nggak punya alat yang untuk mengendalikan diri. Dia tidak menyadari diri, siapa diri dan untuk apa dirinya. Nah, maka itu dalam
yang bisa liar, yang bisa ganas, yang bisa jahat, yang bisa berbuat buruk, itu ada kunci yang harus kita miliki. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, kunci yang kita gunakan untuk mengendalikan diri yang pertama adalah mengendalikan lisan. Nah, itu kunci pertama. Kalau ingin diri kita ini terkendali dengan baik, maka kendalikanlah lisan kita. Lisan itu menopol lidah. Kendalikan lidah kita. Loh, kenapa lidah kita dikendalikan? Karena lidah itu kalau tidak kita kendalikan, cara dia bicara, cara dia mengucapkan sesuatu, itu nanti dia asal. Ya. Makanya kalau dalam pepatah kita disebut lidah itu tidak bertulang. Ya, betul. Jadi dia bisa bengkok, Bapak Ibu. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Coba kalau Bapak Ibu nggak percaya, nggak usah melek ya. Tetapi lidah itu pancen tidak bertulang. Orang bisa ngomong esok dele, sore tempe. Maka ada pepatahnya. Pagi ngomong, oh saya nanti begini begitu, aku begini makan. Tapi nyatanya begitu sore berubah lagi omongannya. Itu bisa. Ya. Kenapa? Karena lidah itu tidak bertulang. Dan orang yang ngomong seperti itu, esok dele sore tempe, itu biasanya orang yang tidak bisa dipercaya ucapannya. Ya. Lain yang dikatakan, lain yang dilakukan. Saya itu orang baik loh, saya itu orang soleh loh, tidak mungkin saya melakukan perbuatan buruk. Pas besoknya ketahuan dia melakukan perbuatan yang buruk. Apakah dia mencuri, apakah dia berkelahi, apakah dia melakukan fitnah kepada orang lain. Gara-gara ucapan lidahnya tidak benar. Padahal dia mengatakan dirinya orang baik, tapi ternyata dia tidak sesuai omongannya dengan kenyataannya. Ya. Makanya Kanjeng Nabi mengendikau dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Apa kata Kanjeng Nabi? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam, meneng. Nah, itu Kanjeng Nabi cetok itu menjelaskan untuk kita. Kalau kita ingin beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kita itu berkata yang baik, lisan kita ini mengucapkan yang baik. Kalau orang bicara yang baik itu tentu harus diiringi dengan perbuatan yang baik. Saya itu sering ikut pengawasan loh, saya sering ke masjid loh, tapi ora tahu jedul. Omongannya baik, tapi buktinya tidak ada. Ya toh? Saya itu tidak pernah memfitnah orang loh, saya itu tidak pernah menjelek-jelekkan orang, tapi begitu dia kedengaran oleh kita atau di depan kita, yang bisa memfitnah orang lain, kita tahu, wah ini kemarin ngomongnya dari begini, tapi kenyataannya seperti ini, tapi tidak sesuai dengan omongan. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin diri kita terkendali, maka kendalikanlah lidah kita. Lidah ini hendaklah berkata yang baik-baik. Lidah ini hendaklah berkata jujur. Lidah ini hendaklah berkata yang menyenangkan. Ya, itu yang diajarkan oleh agama. Berkata yang baik itu seperti apa? Makanya kalau ada penceramah di depan Bapak Ibu selalu mengajak berdoa bersama, ya, mengajak perbaikan bersama. Itu lidah para ustaz, kiai, siapapun itu untuk
menebarkan ucapan-ucapan yang baik yang bisa ditiru oleh kita semua. Bukan hanya ustadznya, bukan hanya pandai, tapi ustadznya juga, kiainya juga. Ya, coba Bapak Ibu, kalau kita misalnya contoh ya, kalau kita tidak terkendali lidah, kita sedang ngerasani seseorang, menceritakan keburukan seseorang. Oh, si Anu itu ternyata begini ya. Kemarin itu sama saya itu sudah punya hutang, udah lama, orang tahu di sahur. Hutang piro 10.000. Hutang piro 10.000. Oh. Terus orang lain lewat jedul. Kira-kira malu mboten isi betul. Isi utang mung 10.000 tapi diomongkan kemana-mana. Gara-gara lidah kita jadi isi. Bisa enggak? Ya. Oh, siapa itu kemarin itu apa namanya? Pesta di rumahnya mantu. Masa saya dikasih berkat isinya ngondok separuh. Sebone atos ceritanya pasar. Pas di pasar uangnya jedul. Napa Bu? Gitu kan? Yang diceritakan yang dirasakan. Pertanyaan dua, kira-kira isin betul? Isin. Itu gara-gara apa, Bapak? Gara-gara lidah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak perlu kita ceritakan, ada sesuatu yang tidak layak kita sampaikan, apalagi kita menyampaikan kepada orang lain, tahan mulut kita. Karena memang syaitan itu selalu menggoda kita seperti itu. Coba perhatikan Bapak-bapak, yang jenenge menceritakan keburukan orang lain itu kok yo enak rasanya. Gimana? Iya. Oh, si Anu itu begitu. Tukang kompor tepuk. Sopo? Si Yu kae lho. Wah, ceritanya panjang. Oh, kalau aku ya bodoh gitu kan. Jadi ceritanya seru gitu. Kenapa? Karena memang setan akan membujuk kita. Ayo ceritakan keburukan orang lain dengan lidahmu itu. Sampaikan keburukan-keburukannya. Tebar kepada orang lain. Karena memang menceritakan sesuatu yang buruk itu sesuatu yang disenangi oleh syaitan. Makanya Bapak Ibu, jangan mau melakukan sesuatu yang disenangi oleh syaitan. Kalau kita ada terbersih dalam hati kita, ingin menceritakan kejelekan orang lain melalui lidah kita, stop saja. Tidak usah. Ini juga termasuk loh Bapak Ibu, bukan ucapan lidah ini melalui mulut, tetapi juga termasuk melalui media sosial. Panjenengan misalnya yang Bapak Ibu yang punya HP sok menggunakan akun sosial media yang jenenge Facebook, nggak usah ceritakan keburukan orang melalui Facebook. Kadang-kadang melalui Facebook, mudah sekarang begitu. Dia bertengkar dengan kancane lalu diceritakan melalui Facebook. Itu loh, apa menceritakan keburukan orang lain dan itu dibaca oleh orang lain. Bahkan mohon maaf ibu-ibu bapak, ada kadang-kadang pasangan suami istri bertengkar di rumah, tapi hasil pertengkarannya diceritakan di akun sosial medianya. Itu kan memang tidak cerdas ya. Jadi orang tahu, oh si Anu ternyata sedang bertengkar dengan suaminya, si Anu sedang bertengkar dengan istrinya. Itu buktinya tadi malam saya ini begini dengan istri saya jengkel sekali, saya tinggal rumah saya malam ini, saya nggak tidur di rumah, saya tidur di pos ronda. Itu ngapain diceritakan urusan-urusan itu? Jadi lidah dalam pengertian ada di dalam hati kita. Ini kita ucapkan melalui orang langsung nggak bisa, tapi akhirnya kita tulis melalui akun Facebook kita. Nggak perlu. Itu sama saja kita merendahkan diri kita, dan kita sudah menceritakan aib keluarga kita sendiri. Okay. Nah, jadi kalau kita ingin terkendali diri kita itu, yang pertama Bapak Ibu, kendalikan lidah. Kalau lidah kita tidak kita kendalikan, maka kita akan rusak karena lidah kita. Kadang-kadang kita tidak merasa Bapak Ibu, karena lidah kita yang tidak terkendali itu menyakiti hati orang lain. Panjenengan menceritakan keburukan orang lain
atau kita menceritakan keburukan orang lain, lalu orang itu dengar, lalu dia pergi, lalu dia dalam hati begini, siapa itu begitu, ternyata sama saya dia tidak suka, ternyata dengan saya dia benci, awas nanti suatu saat saya akan membalas ucapannya. Akhirnya apa? Kita punya musuh, karena orang tersinggung ucapan kita, orang marah dengan ucapan kita. Dan kalau orang tersinggung seperti itu, ada sifat yang dipelihara oleh manusia dan manusia suka kali memelihara. Sifat apa Bapak Ibu? Sifat dendam. Sifat dendam itu adalah perilaku di mana perilaku itu suatu saat ingin kita balas pada orang lain. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kita diajarkan oleh Al-Qur'an, wa'fu anhum. Maafkanlah mereka. Kalau ada yang berbuat salah dengan ucapan terhadap kita, hati kita tersinggung, cobalah kita memaafkan. Ya. Kalau orang tersinggung itu luar biasa, Bapak. Orang tersinggung itu kadang-kadang lama dia bisa memaafkannya, dan kadang-kadang tidak memaafkan. Saya harus membalas itu. Dia sembarangan terhadap saya, dia merendahkan diri saya, dia merendahkan keluarga saya akan membalas, dan itu bisa berakibat saling membenci seumur hidup. Nah, karena itu Rasulullah memberikan kuncinya, fal yaqul khairan aw liyasmut. Dalam bicara yang baik dan atau diam. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, pilihlah mendengar, diam. Kalau kita nggak bisa bicara baik, diam. Saya mau ngomong, aduh saya nggak bisa, sudah mendengar, lebih baik. Karena itulah kita sering mendengar istilah diam itu emas. Kalau ada orang bicara macam-macam salah omongannya, itu malah jadi masalah buat dia. Tapi kalau ada orang mau bicara tapi dia takut salah, lebih baik dia diam, maka yang terjadi dia selamat. Itu jadi kalau kita nggak ngerti sesuatu, kita nggak mau marah pada sesuatu, kita mau benci sesuatu, tapi kita gregetan gitu, lebih baik kita itu diam, karena diam itu ternyata menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kunci kedua untuk mengendalikan diri itu adalah kita mengendalikan nafsu syahwat. Bapak Ibu, kita manusia ini diberi nafsu oleh Allah yang namanya nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu bukan untuk dihilangkan. Misalnya dulu Bapak Ibu seperti saya, jangan semua kita belum menikah. Ibu-ibu waktu itu tertarik sama suaminya yang sekarang, atau tertarik pada seorang laki-laki atau seorang pria. Normal banget, normal loh, betul apa? Nek wong wedok tertarik sama wong lanang itu normal. Ojo seperti zaman saiki, wong lanang senenge lanang. Wong lanang kalau wong lanang piye? Gitu. Tapi nyatanya saiki wonten Bapak Ibu. Jadi kalau laki-laki tertarik sama perempuan itu normal, tidak salah. Ya. Lalu caranya pripun kalau laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki? Agama Islam mengajarkan kepada kita, fal yatazawwaj, hendaklah kalian itu menikah. Kita punya nafsu, bapak-bapak ibu punya nafsu, bukan untuk dihilangkan nafsu syahwat itu, karena memang itu pemberian Gusti Allah. Penyalurannya ada, penyaluran pripun supaya sah, supaya halal, maka karena Bapak Ibu ngijabkan putrane, nah kula zaman jadi naib dia ya. Nah ini kan mesti itu dua orang saksi ini kok pun sah Pak, saksi pun sah itu maksudnya sudah sah menjalani kehidupan sebagai suami dan istri. Betul Bapak Ibu. Nafsu itu disalurkan dengan pernikahan itu, dan itu berpahala. Kenapa berpahala? Karena hubungan suami istri itu bila dilakukan dengan penuh cinta, itu mendatangkan pahala kepada suami istri. Dan hubungan dilakukan itu nanti akan melahirkan keturunan. Keturunannya juga keturunan yang sah.
Bila ada orang yang menikah, lalu dia melahirkan keturunan, itu keturunan yang sah. Tetapi bila ada orang yang tidak menikah, lalu punya anak dari hubungan yang tidak menikah, itu anaknya dianggap anak yang tidak sah. Tidak sah anaknya itu lahir. Kenapa? Karena tidak berdasarkan perkawinan. Mung salaya wae dhewe mengucapkannya. Anak yang tidak sah itu biasanya kita hubungkan atau kita ucapkan dengan nama anak haram. Nah itu yang lain tuh Bapak. Anak itu tidak haram. Anak yang lahir dari rahim ibu-ibu itu semuanya anak halal. Yang haram itu nopo Bapak Ibu? Perbuatan bapak ibunya yang haram itu. Kenapa? Karena melakukan zina. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngelihat anak kecil, ayo bocah anak haram lah. Oh coba Bapak Ibu, sakit bocah gimana? Nah kita kan masih ada ngomong, ayo Bapak Ibu nih ayo ngomong, ayo anak haram kayak gitu. Coba Bapak Ibu, kasihan anaknya. Yang haram itu adalah perbuatan bapak ibunya yang tidak melakukan hubungan berdasarkan perkawinan. Karena kalau kita umat Islam itu umat-umat yang lain juga kalau ingin sah hubungannya itu mereka harus menikah. Wong Islam nikahnya kemudian Bapak Ibu dan KUA itu jangan nikah siri. Karena nikah siri itu tidak ada buku nikahnya. Karena nanti mau buat akte kelahiran anaknya sakil. Saya mau bikin akte kelahiran anak saya. Ini ayahnya, ini ibunya. Oh iya, ini bapak ibunya kata orang dinas pencatatan sipil ya di Bantul sana misalnya. Monggo bapak, buku nikahnya mana? Gitu. Nanti ditanya. Wah, lu mboten gadah ya. Lah kok enggak ada, Pak? Lah lu mboten nikah ya enggak bisa. Ya, enggak bisa. Jadi akte kelahiran yang seperti itu Bapak Ibu bisa dibuat, tetapi yang ada nanti di akte kelahiran itu adalah cuma nama ibu yang melahirkannya. Cetok kan? Maksudnya lahir dari gedebok pisang. Iki loh ibu itu nanti ada pengantar RT bahwa ini, tapi tidak ada nanti buku nikahnya. Nama bapaknya tidak bisa ditulis. Kenapa orang dinas capil itu menulis nama bapak dan ibu itu berdasarkan buku nikah? Buku nikah itu sebagai bukti bahwa ini adalah orang tuanya. Ada loh Bapak Ibu. Kan ada orang-orang di kampung nesu-nesu. Aku bapak ibu nih kok. Semana ngomong aku senggawe. Ibu ngomong aku sing lahir. Lah buku nikahnya pun di. Aku ora nikah. Yo ndak bisa. Karena orang menikah itu khususnya orang Islam kudu ke kantor urusan agama. Loh. Nah jadi kalau kita ingin hidup kita itu terkendali, kendalikanlah nafsu kita. Banyak orang itu karena mengikuti hawa nafsu. Mohon maaf ibu ya, itu bukan kita. Ada orang istrinya mohon maaf hamil. Lalu karena istrinya hamil itu tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Lalu dia jajan. Ini bukan jajan di warung makan loh Bapak Ibu. Jajan di sembarang tempat. Nah ngapain udah punya istri, terus istrinya hamil, kok sabar. Berat nahan atau berat hamil ibu? Berat hamil. Ada nggak ibu yang menahan, yang bilang kalau hamil itu tidak abot? Abot betul? 9 bulan ibu-ibu kemana-mana bawa anak gitu loh, bawa janin gitu kemana-mana, tidak pernah ditinggal. Bapak kan betul loh Bapak ya, ke kamar mandi dibawa, kerja dibawa gitu, kemana-mana tidak tahu ditinggal janinnya di dalam rahim. Berat ya, tetapi itu semua dilakukan oleh ibu-ibu demi janin anak yang dikandung itu. Dan anak yang dikandung itu adalah anak yang terlahir dari kelak nanti itu anak yang sah. Karena kita mampu menyalurkan nafsu kita dengan cara yang benar dan baik. Makanya dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wala taqrabuz zina. Kata Allah, janganlah kalian dekati zina, jangan kalian hampiri zina.